Setelah melihat tayangan tadi, pemirsa langsung saja kita hadirkan pakar mikro ekspresi Mas Kirdi Putra. Selamat siang Mas Kirdi. Selamat siang. Mas Kirdi, kita kan sama-sama lihat tadi ya, di TV, di layar kaca sudah terlihat ekspresi dari Peggy ketika mengungkapkan bahwa saya bukan pelakunya. Nah, apakah kemudian ekspresi ini mengungkapkan, merefleksikan apa yang dia maksud, artinya tidak berbohong? Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kalau kita butuh untuk tahu nih, apakah orang ini salah apa enggak yang di depan, yang di belakangnya polisi yang melakukan rilis tadi. Kita cuma cukup cari dua emosi paling kuat, yaitu takut dan atau marah. Kalau orang bersalah dan ditangkap, maka kemudian dia mulai membayangkan konsekuensi yang bisa terjadi pada dia. Dan itulah yang membuat secara bawah sadar kemudian keluar ekspresi emosi takutnya yang ditampilkan dengan di wajah atau badan. Yang kedua, marah. Ketika seseorang dituduh semena-mena tapi dia tidak melakukan, emosi yang muncul kan nggak mungkin happy gitu. Wah, saya dituduh, kan nggak mungkin gitu. Tetapi dia akan mulai kesal, marah, dan bahkan nggak terima. Nah, kalau dikatakan bahwa tapi kan si Peggy kan kemudian dia bilang teriak, kemudian geleng-geleng kepala seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia proses geleng-geleng kepala, ketika dia proses bilang saya tidak melakukan pembunuhan, saya rela mati gitu, ekspresi wajah yang ditampilkan tuh relatif tidak muncul kemarahan. Itu yang jadi pertanyaan penting jadinya. Gitu tidak ya. ada ekspresi marah yang terlihat? Tidak ada ekspresi marah yang terlihat. Ya, kalau ditanya, adakah perasaan takut secara halus, secara subtle muncul? Tetapi kenapa nggak besar? Kalau misalnya dia melakukannya kemarin, kemudian ketangkap hari ini atau lusa gitu, ekspresi tersebut masih akan kelihatan secara kental. Kenapa? Baru kejadian, dia belum mempersiapkan apapun. Jadi ada istilah di dalam dunia investigasi, ada namanya cardinal rule, aturan yang sangat penting dan sebisa mungkin nggak boleh dilanggar. Sebuah investigasi kasus kejahatan itu harus dilakukan secepat mungkin, seakurat mungkin, dan dengan resource yang sebanyak-banyaknya yang bisa digunakan. Kenapa? 3 hal. Kalau lama, semakin lama alat bukti semakin pudar. Ada DNA, ada sperma, segala kan kemudian hilang, rusak seperti itu. Ingatan saksi? Yang kedua, ingatan saksi lama-lama blur. Jadi saksi nggak bisa bilang lagi, waktu itu kejadian mobilnya warna silver padahal putih gitu. Bukan berbohong, tapi memang dia mulai lupa. Yang ketiga adalah pelaku semakin lama semakin bisa menciptakan alibi yang berlapis-lapis, bahkan ngomong sama ini segala macam seperti itu. Sehingga ini 8 tahun. Jadi kalau ditanya, misalnya pun dia pelaku ya, memang melakukan gitu, begitu dilihat ekspresi takutnya juga nggak akan terlalu kelihatan. Kalau misalnya kita lihat ekspresi geleng-geleng kepala, kemudian sempat mengernyitkan dahinya juga loh itu Mas Kirdi. Ya, kita gabung deh ya, geleng-geleng kepala, mengernyitkan dahi, kemudian berkata secara lantang dengan pede bahwa saya bukan pelaku pembunuhannya, saya rela mati, gini. Dan ada netizen seperti biasa yang berkomentar bahwa dia tegas, dia secara pede bisa bilang berarti dia nggak salah. Dia berani gitu. Dia berani gitu. Sekarang gini, emak-emak yang naik motor ngelawan arah, naik trotoar atau ngelanggar lampu merah, coba aja stopin. Kalau nggak galakan dia, pedean dia gitu, apakah dia nggak tahu dia salah? Tahu. Mas Kirdi, kan terpidana lain termasuk yang mungkin sudah bebas saat ini kan mengakui bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap. Mereka dipaksa, di bawah tekanan. Nah, kalau dari raut wajah Peggy Setiawan ini terlihat di bawah tekanan tidak? Jadi gini, kalau saya sebetulnya kalau kita analisa dengan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, saya berani untuk menyimpulkan cuman menjadi fokus jadi 2. Yang pertama adalah bahwa memang dia pelakunya. Karena ada fakta-fakta lain nih yang harus, tapi sekali lagi harus dikonfirmasi lagi. Bahwa bapaknya mengenalkan pada pemilik kos bahwa ini adalah keponakannya dengan nama Robi. Fakta ini kan nggak boleh dihilangkan. Pertanyaannya ngapain? Kalau memang nggak ada apa-apa ngapain? Ada alibi baru tadi dari pengacaranya bahwa Robi itu adiknya Peggy. Tapi ngapain juga gitu loh. Itu satu, biar teman-teman di kepolisian yang melakukan hal itu ya. Yang kedua, kalau misalnya, jadi istilahnya fakta ini nggak berdiri sendiri, gitu, harus digabungkan satu sama lain. Yang kedua, tapi ini sebetulnya bisa dilawan kalau teman-teman di kepolisian berani untuk secara lugas membuka proses. Tidak cara ya, karena kalau kita bicara cara itu rahasia, supaya nggak kemudian menjadi bahan buat para pelaku kejahatan selanjutnya gitu. Proses apa nih? Tapi proses penyidikan, saksi-saksi siapa, apa yang dikatakan,
memang terbuka bekerja sama dengan teman-teman media. Kenapa? Untuk menjaga citra kepolisian supaya orang tidak beranggapan bahwa oke, ini drama nih. Oke. Jadi bukan salah tangkap. Misalnya memang ada yang biar cepat aja, karena ada orang loh yang berpendapat bahwa ini kepolisian biar cepat diambil orang mainin drama nih, ada yang berpikiran seperti itu. Mas Kirdi, mungkin kita bisa soroti yang saat ini tayang di layar kaca. Ini juga disoroti oleh masyarakat adalah kemudian pihak kepolisian yang merangkul Peggy pada saat Peggy menyatakan pendapatnya di press release kemarin ini. Apakah ada kepanikan yang tersirat atau kan kita lihat loh. Bahkan itu. ada tangan petugas yang Merangkul ya, berusaha begitu ya? menutupi mulutnya Peggy sesaat baru kemudian diturunkan. Ya, gini, bayangkan bahwa kita tempatkan kita di posisi Peggy dan katakanlah kita tidak bersalah. Ketika ngomong, dia ulang-ulang, saya tidak bersalah pembunuhan itu, saya rela mati, saya tidak bersalah pembunuhan ini, saya rela mati. Dua ini, kalau saya loh ya, di posisi itu saya akan bilang, "Oi, bukan gue pembunuhnya, itu coba cek sama ini, cek sama ini." gitu ya. Kayak orang kepleset, mau jatuh ke sungai, dia akan berusaha meraih apapun yang ada di sekelilingnya. Nggak cuman satu jenis tanaman tertentu yang diambil, nggak hanya dua kata itu diulang-ulang. Itulah yang membuat kalau ada orang curiga bahwa ini staging nih kayaknya nih. Ini orang ini bener nggak sih? Gitu. Jadi bukan salah tangkap, memang tanda petik dibuat dramanya. Oke. Artinya ini untuk rangkulan seperti itu memang sudah seharusnya dilakukan, artinya menjalankan SOP saja gitu. Jadi seperti ada yang udah ngajarin dia untuk ngomong kayak gitu. Sebetulnya simpel deh. Kalau saya nggak mau orang ini, katakanlah orang ini, saya nggak yakin orang ini pelaku nih. Ya kalau saya di posisi kepolisian misalnya, saya nggak yakin orang ini pelaku. Yang perlu saya lakukan adalah daripada dia bocor ke media segala macam, taruh aja di sebuah tempat agak jauh gitu, yang nggak bisa dicapai sama media, kaca gitu, terus rilisnya di sini di belakang, kan sesederhana itu. Tapi kalau di depan seperti itu, jangan seolah-olah malah jadi orang jadi fokus ke situ, malah orang jadi oh jangan-jangan ini, tapi dia bisa jadi pelakunya gitu loh. Gini, publik juga kan bertanya-tanya nih Mas Kirdi, kalau misalnya tersangka kemudian memberikan pernyataan di depan media kan sebetulnya hal yang biasa. Gitu. Namun di sini seperti dihalang-halangi gitu, ditahan, kemudian bahkan dibungkam begitu mulutnya. Nah, apakah tidak melihat ada kepanikan dari pihak kepolisian terkait pernyataan Peggy? Sayangnya tidak. Tidak ada. Justru biasa saja sebenarnya. Makanya saya bilang wajar kalau ada orang ya, kalau kita baca banyak netizen yang ngomong kan saya juga ngelihat itu untuk cari ide juga, ini apa aja sini gitu. Wajar ada yang kemudian tidak cuma satu dua gitu yang berpikiran bahwa ini drama nih biar cepat selesai nih gitu loh. Ya, jadi wajar, makanya supaya menghilangkan ini jangan sampai jadi fitnah. Sebetulnya simple. Kan kita tahu bahwa teman-teman polisi ini kasihan juga gitu loh. Ada yang kerja bener, tapi oknum-oknum ini membuat yang kerja bener juga jadi ikut kehantem. Ya udah, buat sebuah metode kehumasan baru terkait dengan penyelesaian kasus yang lebih bisa di-track, kayak kalau marketplace gitu loh. Kalau kita pesen, kan pesanan Anda sudah diterima. Oh, gitu. Jadi kayak di pengadilan kan sudah seperti itu. Gugatan masuk. Ini, nah kenapa nggak dibikin gitu kan juga bisa. Oke, artinya mungkin ini sudah di stage begitu ya, sudah disusun sedemikian rupa supaya nanti mungkin saja ini dugaannya dugaannya ini adalah sudah di stage, sudah disiapkan akan seperti ini begitu. Karena dari Mas Kirdi tadi kata-kata yang keluar hanya itu saja, tidak ada pembelaan lain. Betul. Jadi sekali saya bilang, dua hal ini yang adalah kalau dari analisa saya itu yang paling mengerucut dari dua hal ini kemungkinannya. Paling besarnya lebih ke arah mana? Kalau saya percaya ya bahwa teman-teman kepolisian tidak akan melakukan yang nomor dua. Saya percaya itu, ya. Sehingga paling mungkin kalau mereka teman-teman di kepolisian berani membuka alur seperti itu, sehingga membuat masyarakat kita jadi nggak curiga nomor dua gitu loh. Jangan dibiarin dong orang berpikir kayak gini gitu. Humasnya kemudian itu perlu untuk membuat counter gitu loh. Dengan cara apa? Nggak usah di-counter, kami tidak, nggak usah, orang nggak percaya gitu. Nah mungkin yang bikin bingung masyarakat juga 2016 katanya rumah Peggy ini pernah didatangi oleh pihak kepolisian juga itu, tapi waktu saat itu kan dikatakan Peggy di Bandung dan kasusnya lenyap, sunyi begitu. Ketika film muncul, barulah ada lagi dan akhirnya digeledah lagi rumahnya, baru ditangkap, mungkin itu yang juga disoroti. Bisa jadi, tapi buat saya
terlepas dari kejadian yang sekarang, buat saya 8 tahun baru diusut setelah viral karena film, itu sudah pasti ada kelalaian pihak tertentu udah. Oke. Mungkin saya juga mau ngebahas yang viral juga nih si terpidana yang sudah dibebaskan begitu. Saka Tatal. Kan sudah 4 tahun bebas. Kemudian akhirnya bernyanyi begitu ya. Kalau melihat ekspresinya gimana, Mas? Jadi gini, sekali lagi, kalau saya melihat ekspresinya, itu ekspresinya datar sekali. Bukan depresi itu, Mas? Bisa depresi, bisa bahwa dia datar itu karena sudah mengalami depresi segala macam seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah semua hasil kesaksian tersangka, terdakwa itu kan perlu dibuktikan dengan alat bukti. Nah, teman-teman di pihak yang aparat nih yang sebetulnya perlu untuk membuktikan itu gitu loh. Kita nggak bisa menerima begitu saja karena sekali lagi kalau kita bicara orang depresi, orang sedang depresi, stres segala macam, semua ekspresinya ini sudah jadi kayak nggak nyambung udah. Oke, kita nantikan ya apakah memang pembuktian nanti di persidangan apakah memang Peggy Setiawan ini benar pelaku pembunuhan atau otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki atau seperti yang dia bantah ya bahwa ia bukan pelakunya. Tapi yang pasti kita nantikan semoga polisi bisa mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Kirdi Putra telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya.